Mama itu tahu sebenarnya kamu yang ngedoain kakak kamu kan, biar kakak Rika itu cepet meninggal. Aku gak pernah doain yang jelek-jelek untuk siapapun. Mama bisa lihat dari mata kamu, Andin. Kamu itu cuma drama. Kamu tahu sebenarnya Mama sama Papa itu lebih sayang sama kakak kamu ketimbang kamu. Kamu tuh sirik sama kakak kamu. Kenapa kamu nangis gara-gara Bibi pergi? Bibi udah pergi. Gak perlu kamu nangis. Karena hari ini Bibi udah gak ada di sini. Dan udah gak kerja lagi di rumah ini. Jadi kamu harus gantiin semua pekerjaan Bibi di rumah. Terus kata orang-orang, aku pahlawan. Gak usah banyak alasan kamu. Kamu pikir Mama sama Papa itu bisa kamu bohongin? Kamu tahu, hari ini itu kamu udah bikin masalah. Bikin semua orang stres, depresi, frustasi. Kamu tahu, seharian guru les kamu itu nungguin kamu. Kamu ini ya, buang-buang waktu sama buang-buang Mama sama Papa aja. Dulu, kamu itu anak yang kami idam-idamkan. Tapi setelah kamu lahir, besar seperti sekarang ini, kamu jauh dari harapan kami. Kalau seandainya kami tahu kami punya anak seperti kamu, lebih baik kami nggak usah punya anak. Beda dong sama Dika. Apa ini jelek banget? Dari SD sampai SMA, nilai dia selalu bagus. Bahkan dia mau masuk kampus favorit di Jogja. Udah dimasukin bimbel, masih aja nilainya jeblok. Itu gimana sih? Kamu pikir masuk bimbel itu murah? Buang-buang uang, buang-buang waktu aja kamu tuh ya. Bima! Bi! Sini, Bi. Ada apa? Bi, malam ini kamu jangan kasih Andin makan ya. Dan satu lagi, mulai besok jangan kamu izinin Andin keluar, ngerti? Iya, Nyonya. Permisi, Nyonya. Maaf, aku udah berusaha belajar. Tapi aku tetap gak bisa. Makanya, kamu tuh jangan main terus. Kamu jangan hidup di bawah jam 12. Kamu harus belajar. Rika sayang, Mama minta tolong sama kamu ya. Mulai malam ini kamu liatin adik kamu. Jangan sampai dia tidur di bawah jam 12, ya? Pak, besok dan lusa kan lagi pekan. Gak usah banyak alasan kamu. Ikutin apa kata Mama dan Papa. Paham kamu? Jadi, rumus kecepatan, di mana V itu adalah kecepatan, I sama dengan S dibagi T. S itu adalah jarak, dan T adalah waktu. Misalnya, S sama dengan 100 km per jam, T-nya sama dengan 3 jam. Jadi, hasilnya 33,33 jam. Ngerti, Dek? Kak, susah banget. Ya udah, kita ulang sekali lagi ya. Tapi kamu itu harus fokus. Kalau belajar nggak boleh mikirin apa-apa. Kakak lihat, kamu itu kalau belajar kurang fokus, Dek. Fokus ya. Kakak itu pintar banget, terus selalu jadi juara. Karena kakak punya utang sama Mama dan Papa. Utang apa, Kak? Kan kalau ada utang bisa kita bayar pakai uang. Suatu saat nanti, kakak kasih tahu kamu ya, Dek. Yang jelas, kalau setiap terima rapot kamu jelek dan nilai ujian kamu jelek, lama-lama kamu bisa dikirim ke panti asuhan, Dek. Sayang, Rika, kamu pindah ke kamar, Ki. Ya, Mah. Andin, bangun kamu. Enakan tidur lagi. Lihat nih baru jam berapa? Belum jam 12 sekarang kamu selesain pelajaran kamu. Gak ada tapi-tapian, cepetan selesain. Kamu ngelawan Mama ya? Sini. Masa? Kak, buka emang pintunya, Kak. Aku takut. Nggak ada. Pokoknya kamu malam ini harus tidur di kamar mandi karena kamu gak dengar kata Mama. Aku takut. Buka emang pintunya, Kak. Aku takut. Mama. Nyonya, saya mohon tolong keluarin dan Andin. Kasihan Kendingin. Saya tuh majikannya Bibi loh. Bisa-bisanya Bibi tuh ngatur saya. Kalau sampai Bibi berani-berani buka pintu buat Andin, saya nggak akan ragu-ragu untuk pecat Bibi dari sini. Ngerti kan? Neng Andin. Neng Andin yang sabar ya. Neng jangan nangis lagi. Di, kenapa ya Mama sama Papa selalu ngutamain Kakak Rika, sementara aku selalu disiksa kayak gini? Apa aku bukan anak kandungnya Mama sama Papa? Neng, kamu jangan ngomong kayak begitu. Kamu itu anak kandung nyonya sama Tuhan. Justru Neng Rika yang bukan, Neng. Begini ceritanya, Neng. Mulai hari ini kamu tinggal di rumah Papa dan Mama ya.
Rika dulu dijadikan anak pancingan. Karena Tuan dan Nyonya udah lama gak punya anak. Dan akhirnya ini bayinya perempuan dan sangat cantik. Dokter, anak saya kok bisa perempuan ya, Dok? Ini mustahil, dokter. Kami udah USG berkali-kali dan hasilnya jenis kelaminnya laki-laki, kenapa sekarang perempuan, dokter? Memang sering begitu, Pak. Hasil USG kadang tidak akurat. Begitu ceritanya, Neng. Kamu yang sabar ya. Bibi mau nerusin pekerjaan Bibi ya, Neng. Ternyata itu yang bikin Kak Rika membanggain mama sama papa. Karena Kak Rika udah diangkat jadi anak sama mama dan papa. Tapi kenapa ya, Kak Rika kan bukan anak kandungnya mama sama papa, tapi dia diperlakukan seperti anak kandung. Sementara aku diperlakukan bukan kayak anak kandungnya mama sama papa. Ya Allah, aku mohon, berikanlah aku otak yang pintar supaya bisa bagai mama dan papa. Jangankan setahun, hanya sedetik. Neng, ini Bibi, Neng. Neng Andin. Bibi, kamu minum dulu ya tehnya ini. Ya. Sini, Neng. Ini, biar gak kedinginan. Makasih ya, Bi. Iya, Neng. Oh ya, Bi, Kak Rika udah berangkat ke bandara belum? Belum, lagi sarapan. Makanya, Neng cepetan siap-siap ya. Kamu tinggal. Ya Allah, kenapa mama tega banget ngurung aku semalaman di kamar mandi. Sementara mereka tetap sarapan bareng dan lupa kalau aku belum sarapan. Nanti kamu sampai Jogja kabarin Mama ya, sayang. Tapi Ma, aku belum pamitan sama Andin. Andin biar di rumah aja sama Bi Imah. Ya ampun sayang, udah biarin aja. Kamu harus cepet-cepet ke bandara. Ayo cepetan. Tapi Ma, Sayang, ayo cepetan. Ayo. Semua kan? Andin, Ma, Pa, ada Andin. Biarin aja. Ma, Pa, tolong berhenti dulu. Nanti kamu telat, nak. Andin, Ma, Pa, kasihan Andin, tolong berhenti dulu. Aku gak mau berangkat sebelum aku pamitan sama Andin. Yaudah. Kamu boleh pamitan sama Andin. Turun. Kamu harus fokus dalam belajar, ngerjain PR-nya yang ikhlas, senangi semua mata pelajaran, lihatkan semua karena Allah. Andin janji, Andin bakalan jadi anak yang pintar. Ya, Kayak Kak Rika. Udah stop. Kamu harus cepet-cepet ke bandara. Andin, stop. Sekarang kamu harus ke rumah. Kamu harus belajar sama Bi Imah. Sana cepetan. Kamu Kak telat, ayo, Rika. ayo. Kak Rika. Neng Andi. Ya Allah, ya bangun. Ayo. Udah ya, jangan sedih lagi ya, Neng ya. Sekarang kita pulang. Iya, Bi. Lutut Neng Andin masih sakit ya? Kok masih menangis? Enggak, Bi. Aku nangis bukan karena lutut aku sakit, tapi aku sedih karena mama sama papa sama Kak Rika tinggalin aku. Kamu yang sabar ya. Neng Andin jangan sedih lagi ya. Harus semangat. Terus rajin belajar. Nanti suatu saat Neng Andin nilainya pasti bagus. Anak pintar. Semuanya lari tepat. Setelah itu kita latihan passing ya. Ayo, Kak, aku boleh ikutan main bola nggak? semuanya dilanjut ya. Nggak boleh Andi, ini permainan anak cowok. Nanti kamu terluka. Ayo dong Pak, izinin Andin buat main bola. Oh, Maaf, begini Pak, saya mau menyampaikan berita duka. berita duka. Andin, kamu pulang sekarang ya. Kenapa, Bu? Kakak kamu meninggal. Gak mungkin. Kakak lagi kuliah di Jogja. Gak mungkin, Bu. Kamu yang sabar ya, Nak. Kamu harus ikhlas. Kakak, kenapa kakak harus pergi?
Jadi, rumus kecepatan V sama dengan S dibagi T. Jadi, hasilnya 33,33 jam. Ngerti, Dek? Ini susah banget. Ya udah, kita ulang lagi ya. Kak Rika, aku sayang banget sama kakak. Kenapa Kak Rika harus pergi secepat ini? Kamu itu gak usah sok pura-pura sedih ya. Mama itu tahu sebenarnya kamu yang ngedoain kakak kamu kan, biar kakak Rika itu cepet meninggal. Iya kan, aku aja kamu. Aku gak pernah doain yang jelek-jelek untuk siapapun. Andin sayang sama kakak. Mama bisa lihat dari mata kamu, Andi. Kamu itu cuma drama. Sebenarnya kamu seneng kan, dan kakak kamu tuh udah meninggal. Kamu tahu sebenarnya mama sama papa itu lebih sayang sama kakak kamu ketimbang kamu. Kamu tuh sirik sama kakak kamu. Andin, mulai hari ini kamu rawat kakak-kakak kamu. Kamu bersihin semua sampah-sampahnya, kamu lap nisannya. Paham kamu? Ya, Pak. Neng Andin yang sabar dan ikhlas ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Kak Rika. Terimalah amal ibadahnya Kak Rika. Kabulkanlah doaku ya Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang Kak Rika udah pergi. Yang sayang sama aku cuma Bima doang. Andin, ikut papa sekarang. Ayo, Ada apa, Pak? gak usah pengen nanya. Ayo cepet, sini. Sini kamu. Kamu lihat mereka, penuh dengan piala-piala, sertifikat. Dia juara lomba olimpiade fisika, matematika, dan lomba-lomba yang lain. Kamu tahu kan? Ya Pak, Andin tahu. Selain makam dia, kamu harus beresin kamar ini. Setiap hari kamu lap semua piala-piala sertifikat ini, biar kamu bisa termotivasi. Termotivasi itu apa, Pak? Agar kamu bisa seperti dia. Paham kamu? Bima? Dengar ya, jangan pernah beresin kamar ini. Karena Andin yang akan beresin kamar ini. Ngerti? Aku boleh nggak tempatin kamar ini? Dulu kamu beresin kamar ini, bukan nempatin. Kamu paham gak sih? Seorang tua aja kamu. Kamu harus fokus saat belajar, kerjain PR dengan ikhlas dan senang hati. Apapun pelajaran atau hobi kamu, niatkan semuanya karena Allah. Semangat. Kak, aku boleh ikutan main bola nggak? Nggak boleh, Andin. Ini permainan anak cowok. Nanti kamu terluka. Aku harus dapetin piala dari main sepak bola, karena itu hobiku. Astagfirullahaladzim, aku nggak sengaja nyenggol pialanya Kakak Rika. Aduh, gimana? Astagfirullah. Neng Andin, tenang aja ya. Ini biar Bibi yang urus. Masih bisa dilem kok. Iya, Bi. Udah ya. Kamu tuh jalan itu ngeliat-liat apa gimana sih? Maaf kayaknya. Itu apaan? Kamu nyembunyiin apa di belakang? Pasti kamu nyuri atau ngambil barang berharga saya atau perhiasan saya. Jujur aja deh, puas lihat saya. Ini Nyonya. Ya ampun Bibi, ini tuh piala kesayangan anak saya Rika. Kok bisa-bisa kamu jatoin? Atau jangan-jangan Andin yang jatoin? Jujur, ini Bibi atau Andin yang jatoin? Bukan Andin Nyonya. Tapi saya nggak ada piala ini. Tapi saya nggak sengaja. Berani-beraninya kamu ya mecahin piala anak saya. Sekarang juga kamu saya pecat di rumah saya. Bukan, Ma. Bukan Bibi yang mecahin pialanya Kak Rika. Tapi aku. Kalian aja aku, Ma. Bukan yang Andin Nyonya. Tapi saya nggak ada piala ini Nyonya. Tuh ya, selalu aja belain Andin. Saya nggak mau tahu, karena kamu udah mecahin sekarang juga kamu saya pecat. Hah? Apa lagi? Ma, ini semua bukan salahnya Bima. Tapi ini salah aku. Salahin aja. Hah? Apa lagi? Ma, ini semua bukan salahnya Bima. Hukum aku aja, Ma. Jangan pecat Bima. Mama nggak pernah mau Bibi keluar dari rumah. Keluar sekarang. Pergi. Baik Nyonya. Be, tunggu, Be. Bebe, kenapa Bebe bohong? Kan aku yang ngerusakin pialanya, bukan Bibi. Kan aku harusnya yang dihukum, bukan Bibi. Nggak apa-apa, Neng. Nggak apa-apa. Daripada Nyonya tahu kamu yang rusakin piala, nanti kamu yang diusir. Kasihan. Mending Bibi yang usir dari rumah, Neng. Bibi minta
Neng harus rajin belajar. Terus hati-hati kalau ngelakuin sesuatu ya. Neng harus banyak sabar menghadapi orang tua Neng. Ya, Ya, Bi. ya udah. Bibi pamit ya, Neng. Assalamualaikum. Apaan sih? Bibi udah pergi. Gak perlu kamu nangis gak. Denger ya. Kenapa kamu nangis gara-gara Bibi pergi? Karena hari ini Bibi udah gak ada di sini. Jadi kamu harus gantiin semua pekerjaan Bibi di rumah. Dan mulai malam ini kamu harus tidur di kamar Bibi. Kamu harus kasih nilai ulangan kamu semua 100. Kamu gak boleh balik ke sini. Ma, kamu kenapa? Bima udah aku pecat, Mas. Bima dipecat kenapa? Dia itu bilang sama aku katanya mecahin piala kebanggaannya Rika. Padahal aku tahu sebenarnya yang mecahin itu Andin, bukan dia. Ya memang aku yang nyuruh Andin untuk bersihin kamar Rika setiap pagi. Jadi sebenarnya Mama udah tahu kalau yang ngerusakin piala itu aku, bukan Bima. Kenapa sih Mama tega banget sama Bima? Padahal Mama kan udah tahu kalau aku yang mecahin pialanya Karika, bukan Bima. Bima nggak salah apa-apa. Jangankan setahun, hanya sedetik pun. Nanti aku nggak ngeliat kamu dijemput sama mama papa kamu lagi. Kenapa? Mama papa aku sibuk. Terus kan aku udah besar. Jadi aku kalau pulang bisa naik ojek atau jalan kaki. Sayang, kita pulang yuk. Nanti aku pulang dulu ya. Ya. Kita duluan ya. Ya Allah, aku juga sebenarnya ingin diantarin dan dijemput sama mama. Tapi aku masih belum bisa jadi kebanggaan mama dan papa. Aku harus kasih nilai yang bagus. Kan aku juga harus kasih piala dulu. Andin, kamu nggak dijemput? Enggak, Pak. Ya udah kamu bareng bapak ya. Kita sarah kan. Kalian bapak mau ke lapangan futsal. Ayo. Udah. Andin, rumah kamu nggak jauh kan dari sini? Iya, Pak. Aku seneng deh lihat anak-anak main futsal. Pak, boleh nggak aku ikutan main futsal? Ini semua anak didik bapak. Bapak yang latih mereka untuk persiapan futsal. Tapi ini futsal untuk putra, Andin. Kamu jangan sedih ya. Nih, bapak kasih kamu bola. Kamu pakai untuk latihan. Kamu nggak usah mikirin pertandingan dulu. Dari sekarang, kamu latihan terus. Nanti pas ada pertandingan lagi, kamu sudah jago. Kamu sudah hebat. Makasih ya, Pak. Kamu lihat-lihat. Boleh? Keren banget. Triknya yang tadi kayaknya aku bisa tiruin nih. Bagus kamu ya. Lu belajar malah asik-asikan nonton TV. Mau kamu apaan sih? Hah? Malas belajar? Maaf, Ma. Maaf. Tuh lama-lama kelakuannya tuh bikin kesel, tau gak? Mama gak suka ya kayak begini ya. Kalau mama suruh belajar, fokus yang benar. Bukan yang malah nonton TV. Apa sih? Asli lihat anak kamu. Disuruh belajar malah asik-asikan nonton TV. Tadi air minum aku habis, jadi aku mau ngisi air minum. Sana aja kamu. Masa anak perempuan nonton bola. Belajar sana. Aduh, susah banget lagi. Aku harus belajar yang lebih giat. Aku bisa jadi atlet profesional.
Din, lu bikin kaget aja. Buat siapa nih ya? Maaf. Ini bola aku. Bibi, Andin, Bibi apa kabar? Baik, Neng. Bibi bangun, Bi. Dokter, gimana keadaan Bibi? Dan keluarga pasien. Ya dok, saya keluarganya. Kamu cucunya? Bukan, saya bukan cucunya. Tapi saya udah anggap Bibi itu adalah ibu saya. Mana keadaannya Bibi? Kami udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain. Maksud dokter? Pasiennya meninggal dunia. Bibi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Mas, kamu lihat deh, sampai jam segini Andin tuh belum pulang. Ini anak pasti keluyuran nih mas. Disuruh belajar malah malas-malasan kayak gini. Gak pernah nurut, aku heran deh sama dia mas. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kamu kenapa nangis-nangis segala? Bina meninggal, Ma. Ya ampun, Andin. Jadi kamu ini nangis cuma gara-gara Bima meninggal. Ini ada apaan coba? Udah deh, kamu nggak usah mikirin Bima lagi. Bima itu udah kerja di tempat lain. Pasti sekarang pemakamannya juga udah ada yang ngurusin juga. Udah nggak usah heboh-heboh kayak begini. Tapi Ma, Bima kecelakaannya gara-gara aku. Aku mohon, Ma. Biaya pembayar rumah sakitnya sama pemakaman belum ada yang bayar. Adik, udah deh. Sering banget. Lagian asal kamu tahu, Bima itu cuma mantan asisten di rumah ini. Jadi nggak ada kewajiban kita untuk ngurusin pemakaman dia. Dia itu bukan keluarga kita. Tapi Ma, aku janji aku bakalan buat Mama sama Papa bangga. Aku bakalan bawa piala buat Mama sama Papa. Andin, Papa pegang kata-kata kamu. Awas kalau kamu bohong ya. Kamu sendiri akibatnya. Iya, Pak. Iya, Dek. Dompet ibu dicopet sama dia. Iya. Kita larinya cepet amat ya? Tuh, copetnya jatuh tuh. Aman, copetnya bawa aja kantor polisi. Coba. Dek, kamu ikut ke kantor polisi ya buat jadi saksi. Iya, Pak. Dek, makasih ya. Berkat kamu, dompet ibu dan isi-isinya jadi selamat. Oh ya, nih ibu ada sedikit ucapan terima kasih buat kamu. Nggak usah, Bu. Aku nolongin Ibu ikhlas kok. Dek, wawancara dulu dong. Ya Allah, Dek, hati kamu mulia banget. Boleh, Kak. Luar biasa loh. Aksi kamu nangkep copet langsung viral. Apa kamu sering latihan bela diri? Enggak, Kak. Aku nggak latihan bela diri, tapi aku sering main futsal. Jadi nafas aku kuat dan lari aku kencang. Tadi pas aku nangkep copetnya, Hebat ya, luar biasa. aku peragain menengkel lawan. Papa dan mama kamu pasti bangga sama kamu, Nak. Terima kasih ya, Dek. Kamu sudah membantu aparat kepolisian. Sama-sama, Pak. Papa bangga banget sama kamu, sayang. Kamu juga bangga banget punya anak kayak kamu sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh anaknya. Dari mana kamu? Mah, Pa, tadi aku habis nangkep copet loh. Terus kata orang-orang, aku pahlawan. Gak usah banyak alasan kamu. Kamu pikir mama sama papa itu bisa kamu bohongin? Kamu tahu, hari ini itu kamu udah bikin masalah. Bikin semua orang stres, depresi, frustasi. Kamu tahu, seharian guru les kamu itu nungguin kamu. Tapi kamu gak pulang-pulang. Kamu ini ya, buang-buang waktu sama buang-buang uang mama sama papa aja. Kamu pikir cari uang itu gampang?
Mama itu manggil guru les buat kamu biar kamu tuh pinter. Kamu sama sekali tidak pernah menghargai usaha. Iya. Mama nyesel kalau punya anak kayak kamu. Kenapa sih kamu itu gak jadi anak orang lain aja? Ma, maafin aku salah. Emang aku telat, tapi aku ada alasan kuat, Ma. Tadi ada pencopet, terus tadi aku nangkep pencopetnya. Aku kira Mama sama Papa bakalan bangga. Copet itu bukan tugas kamu, tapi tugas polisi. Tugas kamu itu belajar. Ingat, janji kamu sama Papa, kamu akan kasih piala buat Papa. Mana? Rika, seumur kamu udah punya 5 piala. Kamu mana? Gak ada satupun. Cukup Mas, mulai besok kita nggak usah lanjutin lagi les private-nya Andi. Buang-buang waktu, karena semua itu percuma. Buang-buang uang dan bikin malu aja. Percuma kalau misalnya kita paksain Andin ini nggak akan mungkin bisa jadi Rika. Kalau memang tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri, itu nggak akan berguna sama sekali. Mama udah gagal jadi seorang ibu, gagal gitu. Mulai saat ini, kamu urus diri kamu sendiri. Dulu, kamu itu anak yang kami idam-idamkan. Setelah kamu lahir dan besar seperti sekarang ini, kamu jauh dari harapan kami. Kalau seandainya kami tahu kami punya anak seperti kamu, baik kami nggak usah punya anak. Karena anak kebanggaan kami itu cuma Rika. Paham kamu? Kak, ini piala kakak yang sempat aku rusakin, sekarang udah benar. Kak, maafin aku ya. Aku udah berusaha keras supaya bisa jadi kakak, supaya bisa seperti kakak, jadi anak kebanggaannya mama sama papa. Tapi aku belum berhasil. Kak, aku mendingan pergi aja dari sini daripada aku terus dimarahin sama mama dan papa. Walaupun aku pergi, tapi aku bakalan ingat janji aku ke mama sama papa untuk dapetin piala dan jadi anak kebanggaannya. Janji itu adalah hutang, Kak. Kak, kenapa ya walaupun cuma 1 piala tapi susah banget ngedapatinnya? Aku udah coba apa kata-kata kakak, harus belajar sepenuh hati, tapi aku gak bisa, aku gak fokus. Aku senangnya, dan kalau aku fokus itu, aku main sepak bola. Aku bakalan kejar cita-cita aku untuk menjadi atlet profesional, jadi pemain sepak bola wanita. Kak, Andin pamit ya. Jangan setahun, hanya sedetik pun aku takkan sanggup hidup tanpa. Kamu lihat Andin kan? Kok di kamarnya nggak ada ya? Terus aku cek tas sama baju-bajunya juga nggak ada. Mana ya? Lagi sekolah kali Mas. Sekolah apa sih? Ini kan hari Minggu. Mas, jangan-jangan dia kabur lagi Mas. Luar biasa loh. Aksi kamu nangkap copet langsung viral. Apa kamu sering latihan bela diri? Enggak, aku nggak latihan bela diri, tapi aku sering main futsal. Jadi nafas aku kuat dan lari aku kenceng. Tadi pas aku jatuhin copetnya, aku cobain deh praktekin cara menaik ke lawan. Hebat ya, luar biasa. Iya, aku bisa ditangkap copetnya. Anak kita viral nangkap copet. Mah, kamu gak bangga mah? Kayak gitu dibanggain. Gak salah Mas. Kamu tuh harusnya sadar, anak kita itu perempuan. Gak pantas main sepak bola. Andin? Astagfirullah. Andin? Andin? Andin, bangun nak. Kamu ngapain tidur di sini? Aku pergi dari rumah, Pak. Ya
Oh, enggak. Ya udah sekarang Bapak antar ke rumah kamu ya. Enggak, Pak. Aku nggak mau balik ke rumah. Aku anak yang nggak diharapkan sama Mama dan Papa. Oh, enggak. Untuk sementara kamu tinggal di rumah Bapak ya. Di rumah ada istri Bapak. Biar dia yang jaga kamu. Kamu mau kan? Iya, Pak. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ini bukan guru sekolahnya Andin ya? Maaf mengganggu, Bu. Ada perlu apa ya Pak kesini? Saya kesini mau kasih tahu kalau Andin sekarang di rumah saya. Silakan duduk Pak. Maaf ya Pak, anak saya itu emang suka kabur-kaburan. Namanya juga anak kecil, harap dimaklumin ya Pak. Nggak apa-apa, Bu. Mumpung saya kesini, sekalian saya mau membicarakan soal prestasinya Andin. Prestasi? Memangnya selama ini Andin itu ada prestasi apa Pak? Supaya kejar bolanya. Terima Andin. Andin. Gol. Andin punya bakat jadi atlet. Tidak semua anak pintar bisa dieksak. Ada juga anak seperti Andin, dia berbakat di bidang olahraga. Misalnya, Andin bisa lari cepat, makanya dia bisa main bola, sampai-sampai dia bisa ngejar copet. Tapi Pak, yang ada itu Olimpiade Matematika, bukan Olimpiade ngejar copet, ya kan? Bukan itu maksudnya, Bu. Begini, ada anak pintar menggambar, tapi tidak pintar dalam bidang matematika, itu bukan berarti anak itu tidak pintar. Saya harap ibu atau bapak bisa menjemput Andin ke rumah saya. Karena itu sangat berarti sekali bagi Andin dibanding saya mengantarkannya ke sini. Karena dia sendiri merasa tidak diharapkan. Kalau Andin mau pulang, silakan pulang aja Pak, nggak ada yang larang juga kok. Tapi dengan satu syarat, Andin pulang ke rumah ini harus bawa piala. Dan kalau dia manja, maksa untuk dijemput, saya sama suami saya sudah sepakat untuk tidak pernah menjemput Andin. Kasihan Andin, orang tuanya emang gak peduli sama dia. Ya Allah, tolong buat aku yang pintar supaya Mama dan Papa bisa sayang sama aku. Aku nggak usah main bola, aku jadi juara kelas saja supaya aku bisa jadi kebanggaannya Mama dan Papa. Kabulkanlah doaku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andin, kamu mau gabung di tim futsal dan jadi penyerang gak? Mau dong Pak, ini beneran aku boleh gabung? Nanti biar Bapak atur supaya kamu bisa ikut. Tapi Bapak minta supaya kamu berusaha kuat untuk jadi juara. Baik juara di tim maupun juara di kamu sendiri. Iya Pak, aku mau jadi juara supaya aku bisa bawa pulang pialanya dan buat Mama dan Papa bangga sama aku. Kamu hebat, Andin. Terima kasih. Bantu, ayo Ber. Andin benar-benar punya bakat yang luar biasa. Dokter, anak saya kok bisa perempuan ya dok? Mustahil dokter, kami udah USG berkali-kali dan hasilnya jenis kelaminnya laki-laki, kenapa sekarang perempuan dokter? Hasil USG kadang tidak akurat. Apa mungkin Andin itu adalah anak yang mewarisi sifatku yang dulu suka olahraga? Apa aku selama ini gak menyukai Andin karena Andin anak perempuan, bukan anak laki-laki seperti yang aku harapkan? Mas, kamu kenapa? Tumben banget kamu diem, biasanya kamu kalau nonton bola sambil teriak-teriak. Dulu itu aku pernah mau masuk sekolah bola, tapi papaku gak ngizinin aku. Aku disuruh fokus sekolah aja. Aku jadi berpikir, apa Andin menurut cita-citaku? Mas, kamu tuh ngomong apaan sih? Kamu tuh lupa ya kalau anak kita itu anak perempuan. Andin itu harus sekolah yang pinter setinggi-tingginya. Pantes Mas kalau misalnya dia tuh main bola. Nanti kalau dia sukses, dia itu kan bisa nerusin perusahaan kamu. Iya, tapi dia tuh susah belajar, Ma. Nah itu kan kamu tahu sendiri. Andin itu emang kepala batu dan susah diatur. Pemalas, ya kan? SD Eka Wijaya. Yeah! Ayo, semangat, ayo.
Andin! Assalamualaikum, permisi. Andin, Mau ngapain kamu datang ke sini? Kamu berharap Mama mau ngobatin kamu gitu ya? Gak akan, sayang. Ini semua adalah keputusan kamu karena kamu mau main futsal. Jadi mulai sekarang, kamu urus diri kamu sendiri. Ini yang namanya tanggung jawab. Ngerti? piala apa itu? Tim aku kalah, Pak. Tapi aku tetap jadi pencetak skor terbanyak. Dan piala ini punya aku, Pak. Aku jadi pemain terbaik di pertandingan futsal. Ini, Pak. Piala ini dan kaki Andin yang sakit itu adalah bukti usaha Andin untuk membanggakan kedua orang tuanya. Mama nggak butuh pialanya. Mama nggak bangga. Mama itu akan bangga kalau kamu dapat piala Olimpiade Matematika cerdas cermat atau yang lain kayak begini. Ini namanya konyol. Kak, kita pulang aja ya. Sebentar ya, Nan. Pak, kalau Bapak mau jemput Andin, dia ada di rumah saya. Tapi kalau Bapak tidak mengharapkan Andin pulang, biar saya dan istri saya yang merawatnya. Asal Bapak tahu, di luar sana banyak pasangan yang ingin punya anak. Contohnya saya, sudah puluhan tahun menikah, tapi belum dikasih anak. Harusnya Bapak bersyukur dan beruntung. Dan ini, flash disk selama Andin, barangkali Bapak mau nonton. Ayo. Mas, kamu ngapain benerin piala jelek itu? Kamu udah lulus sama Andin? Jujur, aku bangga untuk Andin angkat copet. Dan aku juga bangga sama piala ini. Sekarang aku sadar, mungkin bukan Andin yang kepala batu, tapi kita. Kita terlalu keras hati selama ini. Kita memaksa supaya Andin seperti Rika. Padahal kita tahu, mereka dua orang yang berbeda. Mungkin cita-cita Andin menjadi seorang atlet. Sekarang aku tanya sama kamu. Apa ada cita-cita kamu yang belum tercapai? Atau jangan-jangan dulu waktu kamu nikah sama aku, kamu gak cinta sama aku. Makanya kamu nangis waktu kita menikah. Sehingga kamu lampiaskan semua kekecewaan kamu terhadap Andin. Kamu jadi gak adil sama dia. Semua piala-piala ini, kamu lihat, sertifikat. Itu semuanya bisa dibuat. Dan aku tahu di mana tempat buatnya. Tapi seorang anak yang cedera parah demi membanggakan orang tuanya, apa kamu bisa ganti kakinya? Sekarang kamu ikut aku. Kenapa kamu jadi ngejudge aku ya, Mas? Ini video adalah perusahaan Andin. Kasih sama Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asep, ada Andin nggak Pak di dalam? Alhamdulillah, akhirnya Andin pulang juga. Andinnya nggak ada. Tadi saya ajak pulang, dia bilang mau pergi. Nggak tahu mau pergi kemana. Dia nggak bilang apa-apa ke saya. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Pak. Kak, maafin aku. Aku udah berusaha keras buat banggain Mama sama Papa. Tapi aku tetap gak bisa. Tapi Mama sama Papa masih benci sama aku. Aku harus gimana, Kak? Mama, maafin Mama ya sayang. Selama ini Mama banyak sama Andin. Selama ini Mama banyak kebanding-bandingin Andin sama Karika. Banyaknya kan Andin. Andin mau kan maafin Mama sayang? Mulai sekarang,
kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Kamu nggak perlu belajar keras lagi seperti yang dulu mama dan papa mau. Kamu fokus. Kamu luangkan waktu kamu untuk mencapai cita-cita kamu, sayang. Iya, Pak. Ma, aku janji aku bakalan belajar dan bakalan banggain Mama sama Papa. Tapi Mama sama Papa jangan bandingin aku sama kakak Rika lagi ya. Dengerin, Mama janji, Mama nggak akan pernah ngebandingin Andin sama siapa. Ya. Nah, kita pulang ya. Ya. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.